silakan supaya bisa punya dokumentasinya ya. Sehingga nanti dapat digunakan untuk melihat kembali ya, mereview kembali. Ya, sudah terlihat belum yang saya share screen di layar Anda? Sudah terlihat, Ibu. Iya, baik. Ya, oke, good. Jadi yang terlihat di layar Anda ini adalah buku 2 halaman 22. Ini adalah kertas kerja yang akan Anda isi ya berkaitan dengan penugasan di instruksi 5. Oke, di mana pada instruksi 5 itu Anda difokuskan untuk melakukan penghitungan dan meringkas ya daripada penerima penghasilan, lalu penghasilan brutonya dan PPh pasal 23-nya serta PPh pasal 26-nya. Gitu ya. Nah, ini sudah saya kasih tahu mana saja yang masuk kategori PPh pasal 23 dan mana saja yang masuk kategori PPh pasal 26. Sudah saya kasih tahu subtotalnya. Ya, baik itu penghasilan bruto maupun PPh-nya. Ya, untuk pasal 23 maupun pasal 26. Oke, sehingga akan diketahui total pajak yang disetorkan untuk PPh 23/26 pada bulan Agustus adalah 9.400.000 sekian. Itu ya, teman-teman semua ya. Oke. Ya. Tugas Anda mencari tahu, melengkapi daripada kolom-kolom yang kosong ini nih. Penghasilan bruto itu dari mana ngedapetinnya, terus PPh yang dipotong dari mana angkanya ngedapetinnya. Nah, tugas Anda melengkapi. Ya, coba kita lihat, hanya itu saja deh kalau nggak salah ya, yang mesti dikerjain. Ya, dan sebetulnya ini semua sudah Anda kerjakan di buku 2 halaman 19. Di bagian ini nih. Ya, di bagian ini nih. Ya, di ini nih di PPh pasal 23 ini Anda sebetulnya sudah mengerjakan. Ya, sudah Anda kerjakan di minggu yang lalu. Cuma di sini nih di halaman 19 ini adalah apa ya? Untuk semua jenis PPh-nya. Ada 21, ada 23, ada 26, ada finalnya gitu ya. Nah, ini di halaman 19. Nah, sedangkan yang kemarin cuman diminta untuk yang 21-nya aja. Gitu kan ya. Nah, terus yang sekarang yang diminta hanya 23-nya aja. Gitu. Bisa ya, diikuti ya. Oke, jadi buku 2 cuman ini aja yang diisi. Ya. Setelah Anda membuat ini, lalu instruksi berikutnya Anda diminta untuk bikin bukti potong, kemudian membuat pembayaran pajaknya menggunakan SSP, lalu kemudian melaporkan pajaknya menggunakan SPT. Itu kan ya? Wes, berarti kita beralih ke instruksi yang berikutnya. Ya, nah yang berikutnya jangan ke induk dulu. Ya, saya mau kasih tahu untuk bukti potongnya. Ya, ini bukti potong. Bukti potong PPh pasal 23. Dan nanti tolong penulisan nomornya seperti ini. Ya, 01 PS 23 garing PS itu maksudnya pasal gitu ya. Pasal strip 23/08 itu berarti karena dia Agustus gitu ya, garing 2023 karena tahunnya 2023. Oke, ini 01 ngikutin urutan yang ada di sini nih loh. Nah, ini ikutan yang halaman 22.
Halaman 22 itu kan pertamanya tadi KAP Kurniawan. Terus yang keduanya CV Mekanika Raya, gitu ya. Dan seterusnya. Jadi ini nanti ngikutin itu nomor di sini nih. 01, 02 dan seterusnya itu. Gitu ya teman-teman ya. Nah, kalau punya NPWP tulis NPWP-nya. Namanya yang lengkap. Ya, lalu kemudian alamatnya ditulis. Ini semua ada nih di buku 1 ya, semuanya ada di buku 1 halaman berapa aku lupa deh. Buku 1 halamannya yang apa namanya? Honor-honor itu loh. Nah, ini nih. Halaman 14 sampai halaman 15. Ya, itu ada di buku 1. Coba teman-teman nanti cek. Dan terus habis itu diisi tabel di bawahnya berkaitan dengan jenis penghasilan, jumlah penghasilan bruto, apakah tarifnya lebih tinggi 100%? Ingat ya, jika berkaitan dengan PPh pasal 23, kalau tidak memiliki NPWP maka dia kena sanksi. Sanksinya adalah kenaikan tarif ya yang lebih tinggi 100%. Gitu ya. Nah, kalau memang betul dia tidak punya NPWP, Anda silang. Ya, gitu ya teman-teman ya, disilang. Oke. Terus PPh yang dipotong ditulis PPh-nya berapa. Bu, kita ngisi yang mana? Ya tergantung KAP Kurniawan ini dapat objek penghasilannya apa? Jasa konsultan, cari mana yang masuk kategori jasa konsultan. Oh, ini ada nih. Berarti 6C. Tulis nominalnya berapa. Dia punya NPWP, Bu. Ya berarti jangan disilang kalau punya NPWP. Langsung saja ditulis hasil PPh-nya berapa. Ya, oke. Ini dapat 300.000 dari mana ini? Coba ada yang bisa ngasih tahu aku nggak dapat dari mana nih 300.000 ini? 15 juta dikali 2% bukan, Bu? Betul, pintar. Ya, 15 juta dikali dengan 2%. Ya, oke, pintar. Dah ya, itu saja ya, itu saja. Karena kan dia hanya mendapatkannya jasa konsultan itu toh penghasilannya. Ya toh? Nah, kalau sudah dijumlahkan sampai ke bawah. Dah, ini di penjumlahan dalam angka, di bawahnya terbilang itu berarti kan dalam kata-kata. Ya, dalam kata-katanya. Wes, kalau sudah di sini pemotong, ini harusnya NPWP-nya bukan PT Dwi ini ya, harusnya akbar perdana ini. Ya, nanti diganti ya, diganti aja nih pemotong pajaknya akbar perdana di sini. Ya, karena kan tanda tangan di sini. Tanda tangannya si akbar ini. Ya, oke, mewakili PT Dwi itu loh maksudnya si akbar itu dalam hal ini. Ya, oke. Dan next yang berikutnya itu yang nomor 1. Nomor 2-nya itu untuk CV Mekanika Raya. Coba kita cek benar nggak? Ya, CV Mekanika Raya. Jasa perawatan mesin. Jasa perawatan mesin. Ini nanti diikuti ya, seperti ini ya. Ini kan dia urutan yang kedua, berarti 02 di sini. Ya, oke. NPWP-nya sekian, namanya CV Mekanika Raya, alamatnya sekian, gitu ya. Terus jasa perawatan mesin 39. Nah, ini dari mana nih? 780 dari mana ini? Ada 39 juta dikali 2% juga, Bu. Pintar. 39 juta dikalikan 2%. Ketemu angka 780. Ya, oke. Angkanya seperti itu. Di dalam apa namanya terbilangnya sudah jelas ya. Nah, oke. Terus ini sampai kapan Bu kita bikin seperti ini? Sampai semuanya. Sampai ke PO Nyaman, CV Adversindo, PT Mandala Anda buat satu-satu. Ya, bukti potongnya ya harus satu-satu, enggak boleh rame-rame karena kan namanya sendiri-sendiri. Berarti bukti potongnya harus sendiri-sendiri. Begitu ya. Nah, ini yang PO Nyaman. Ya, PO Nyaman. Kok ini 05? Salah dong. PO Nyaman ki piro? 03. Nah, ini salah ini harusnya 03 di sini ya. Nah, ini sini 03.
Ya, terus PO nyaman itu berkaitan dengan apa sih objeknya? Sewa kendaraan. Oh ya benar, berarti sewa di sini. Ya, 3.100.000, tarifnya 2%. Ya, oke. Dari mana nih? 62.000. 3.100.000 kali 2%, Bu. 3.100.000 kali 2%. Oke, good, pintar. Ya, next yang berikutnya. Sama seperti tadi ya. Udah kalau ini gak usah tak kasih tahu lah ya, ini sama seterusnya. Terus lanjut yang berikutnya. Nah, ini juga salah ini. Ini harusnya 04 ya. Nah, kan kita urutin sesuai dengan yang ada di kertas kerja yang sudah kita buat tadi. Di halaman 22 tadi. Ya. Wes lanjut. Ini untuk CV Adversindo. Apa sih objeknya CV Adversindo itu? Hadiah penghargaan. Ya, hadiah penghargaan. Nah, ini dia nih, ini hadiah penghargaan. Oh, dia dikenakan pajak 1.050.000. Dari mana nih 1.050.000? Dari 7 juta dikali 15%, Bu. 7 juta kali 15%. Ya, hadiah tolong diingat-ingat. Kalau hadiahnya itu sebutannya hadiah penghargaan, ya, maka dia menjadi objek PPh pasal 23. Kenapa kok jadi objek PPh pasal 23? Sebab yang nerima adalah perusahaan, yang nerima adalah badan. Hadiah penghargaan yang diterima oleh badan itu menjadi objek PPh pasal 23. Tapi kalau hadiah penghargaan yang menerima itu orang pribadi menjadi objek PPh pasal 21. Itu ya. Bedakan dengan hadiah undian. Kalau hadiah undian itu PPh-nya final. Berarti gimana? Mau yang nerima orang pribadi, mau yang nerima badan karena PPh-nya final, ya tetap dikenakan tarif yang sama. Gitu ya. Dan jenis pajaknya sama, yaitu final pasal 4 ayat 2. Itu hadiah undian. Kalau ini kan sebutannya hadiah penghargaan. Penghargaan sama undian tuh lain ya. Beda ya. Oke, kalau ke bawahnya nggak ada masalah, ini semua sama. Next, yang berikutnya itu, lah ini juga jangan ini dong, ini 5 nih harusnya ini. Ya, ini untuk PT Mandala. PT Mandala itu objeknya apa? Bunga pinjaman. Berarti berkaitan dengan bunga-bungaan. Lah ini bunga ini. Nah, ini bunga. Ya, sama cara ngitungnya bruto dikalikan dengan tarif. Oh, kebetulan semuanya ber-NPWP semua ya, jadi tidak ada kena sanksi ini ya, semuanya ber-NPWP. Ya, oke, ke bawahnya nggak ada masalah saya rasa. Lalu berikutnya masih adakah? Oh, ada lagi satu PPh pasal 26. Nanti dicari, ini kan bukti potong PPh pasal 23 nih teman-teman. Ya, yang berikutnya kan PPh pasal 26. Cari bukti potong untuk yang PPh pasal 26. Ya, yang PPh pasal 26. Bu, itu kok 01. Lah ini kan udah beda nih, ini kan udah PPh pasal 26. PPh pasal 26 berdasarkan informasi yang kita dapatkan hanya ada satu transaksi atau satu kejadian yang dikenakan PPh pasal 26. Oke, ya berarti 01 saja dalam hal ini. Ya, dan penomorannya 01 garing PS ya strip 26 garing 08 2023. NPWP-nya enggak ada, dikosongkan aja, mau dikosongkan boleh, mau ditulis 0000 gini juga boleh, enggak masalah ya. Tulis namanya dengan baik ya, dengan benar, alamatnya sesuai yang ada di buku. Oke, kalau sudah kita lihat tadi objeknya apa toh? Premi asuransi, cari di uraian yang masuk kategori premi asuransi itu yang mana? Premi swab. Nah, ini premi asuransi. Berarti di sini. Itu ya. Nah,
Ya, ini kenapa kok 65, terus kemudian sini ada 33, sini ada 20%. Nah, ini ada yang bisa ngasih tahu aku nggak kenapa kok begini nih? Kok agak-agak beda sama yang tadi ya, yang pasal 2. Kenapa ada apa? Itu Bu, Mm-mm. jawab yang 67,5 kenapa bisa jadi 33,75 itu setengahnya dari 67 Bu. Iya, Bu. Apa? Baru Gimana? dikalikan 20%. 67, heeh. 67,5 dikali 1/2 itu hasilnya 33,75. Oke, baik ya. Oke, good ya, baik. Nanti coba nanti apa namanya, ini benar, jawabannya benar ya. Untuk lebih apa ya, lebih pastinya lagi nanti dibuka PPh pasal 26. Jadi gini, untuk premi ya, kalau Anda masih ingat cerita di PPh pasal 26 berkaitan dengan premi asuransi luar negeri itu ya. Karena ini diasuransikan langsung ya, maka kita harus mencari penghasilan netonya. Gitu kan ya. Nah, penghasilan neto itu diperoleh dari 50% dikali bruto. Oke, yang bruto yang mana? 67.500.000 itu bruto. Netonya yang mana? 33.750.000. Nah, baru nanti tarif PPh 26 yang 20% ini kalikan dengan Anda mendapatkan netonya. Ketemu pajaknya sekian. Ya, tadi kalau teman Anda menjelaskan 1/2 yo 50% ya kalau dijadikan persentase. Ya, oke, good. Ya, jadi sudah memahami dari mana ini dia didapatkan. Kalau sudah selesai berarti membuat bukti potong untuk semua kegiatan yang berkaitan PPh pasal 23 dan 26. Lanjut, Anda diminta untuk membayarkannya, menyetorkannya. Ya, ingat ya teman-teman, kalau nyetor itu ke bank atau ke lembaga keuangan yang ditunjuk oleh pemerintah. Pada umumnya adalah bank. Ya, bisa juga ditunjuk juga adalah kantor pos. Gitu ya. Nah, gimana cara bayarnya? Kan nggak cuma sekedar tahu doang, tapi juga paling tidak tahu lah ya cara bayarnya itu gimana. Cara bayarnya kalau yang konvensional itu menggunakan SSP lah iki loh. Iki yang konvensional tuh kayak gini, pakai SSP, surat setoran pajak. Begitu. Itu ya, surat setoran pajak alias SSP. Ini kalau pakai konvensional nih kayak begini. Kalau pakai yang digital atau yang online sekarang menggunakan e-billing gitu, bisa ya bisa. Tapi kalau mau pakai e-billing harus punya akun pajak dulu. Ya, kalau sudah punya akun pajak, mengaktifkan NPWP-nya. NPWP sudah aktif, harus mengaktifkan lagi EVIN. EVIN, elektronik apa gitu, aku lupa deh, identification number F-nya aku lupa, electronic filing apa lali aku. Ya, tapi EVIN itu diaktifkan dulu. Oke. Nah, baru bisa pakai e-billing gitu, atau pakai semua aplikasi yang elektronik dari PNJ, dari DJP, kok PNJ nggak ngeluarin tuh ya, DJP ya, Direktorat Jenderal Pajak itu ya harus pakai tadi akun-akun tadi itu gitu ya. Nah, kemarin itu yang saya tanyakan sama Anda, hampir semua saya tanyakan ke mahasiswa itu adalah bagaimana cara membayarkannya secara konvensional. Kenapa saya rujukannya secara konvensional nanyanya? Ya karena kita kan lagi belajarnya yang konvensional ini. Seandainya Anda jawabnya secara online juga enggak apa-apa juga, benarkan juga itu. Gitu ya. Tapi diingat-ingat, bayar pajak bukan ke kantor pajak. Bukan ke KPP. Kantor pelayanan pajak bukan. Ya, kalau Anda bayar pajaknya ke kantor pelayanan pajak, wah orang pajak kaya semua nanti. Ya, nanti kayak gayu semua nanti modelnya. Enggak. Bayar pajaknya itu ke kas negara.
melalui lembaga yang ditunjuk oleh negara. Lembaganya apa? Lembaga keuangan. Siapa saja lembaga keuangan itu? Perbankan. Gitu. Ditambah sama siapa? Kantor pos. Sekarang sudah mulai bekerja sama dengan Indomaret, dengan Alfamart. Gitu ya. Gitu ya, diinget-inget ya. Oke, jangan salah tempat, nanti kalau disuruh manajermu bayar, kamu malah datangnya kantor pajak. Ya, wah, nanti kantor pajak kaya semua jadinya. Oke. Ibu Nah, kalau SSP ini tadi katanya ada konvensional. Terus ini kalau konvensional kayak begini. kalau buat yang non konvensional tuh pembedanya tuh apa ya, Bu? Yang bedanya kalau ini pakai kertas. Oh, yang tadi digital. Yang konvensional itu pakai kertas, yang selama ini lagi Cornelius kerjain itu namanya konvensional. Cara kuno lah istilahnya. Ya, tapi nanti kalau Cornelius masuk ke dunia industri, ya ke wajib pajak, realnya itu mereka kebanyakan semuanya sudah diminta menggunakan elektronik. Gitu. Nah, kalau elektronik itu istilahnya online atau digital saat ini sebutannya. Gitu Cornelius. Ya. Oke, baik, Bu. Ya, next. Yang berikutnya. Nah, kembali lagi, nanti teman-teman bikin SSP-nya itu satu-satu ya. Satu objek, satu SSP. Satu objek, satu surat setoran pajak. Mengapa hal tersebut harus kita lakukan? Karena kode jenis setorannya beda-beda. Jika ini berkaitan dengan dividen, ini kodenya. Gitu ya? Oke. Nah, pintar, jangan sampai salah. Oke, ini juga kode akun pajaknya. Ya, jangan lupa masa pajaknya diganti Agustus, yang Anda silang Agustus, tahunnya disesuaikan. Jumlah yang dibayarkannya berapa? Ditulis. Ya, sesuai dengan apa? Sesuai dengan tadi yang sudah Anda bikin di bukti potong. Harus sama dong dengan jumlah yang dibayarkan. Ya, kalau udah ditandatangani, dirimu sendiri yang tanda tangan di sini. Ya, kenapa tanggal 10 September? Karena deadline pembayaran itu tanggal 10 bulan berikutnya. Itu kan ya? Oke. Dah. Yang berikutnya, Anda mau menyetorkan bunga. Ya, ini sama semua ya, ini PT Dwi semua ya. NPWP-nya namanya PT Dwi semua, jadi nggak usah saya uraikan lagi. Saya langsung ke sini saja. Ke uraian pembayaran. Ini objeknya sudah berganti, tadi dividen, sekarang objeknya adalah bunga pinjaman. Punya kode setoran yang berbeda. Kode akun pajaknya juga beda. Maka SSP-nya juga beda. Artinya jangan jadikan satu. Dividen dengan bunga nggak boleh jadikan satu. Harus sendiri-sendiri bikinnya. Oke, bisa diterima ya? Oke, good. Sewa gimana? Sama. Sewa juga bikin sendiri. Ya, untuk sewa dan hadiah itu, oke, sewa dan hadiah karena dia punya kode jenis setoran yang sama, ya, Anda jadikan satu nih sewa dan hadiah. Coba sewa dan hadiah, ya, Anda jadikan satu. Untuk sewa dan hadiah kebetulan kode jenis setoran sama, kode akun pajaknya sama, boleh dijadikan satu. Ya, oke, dah. Jasa punya kode jenis setoran yang beda. Maka jasa harus bikin sendiri SSP-nya. Gitu. Ya. Jadi kesimpulannya gimana? Meskipun sama-sama PPh pasal 23, kalau kode jenis setorannya beda, ya berarti SSP-nya dipisah, dibikin sendiri-sendiri. Nggak boleh Anda gabung-gabung. Bu, kode jenis setoran lihat di mana? Bu, lihat di buku 1. Ya, buku 1 halaman piro aku lali aku. Ya, di awal-awal itu buku 1 itu. Coba deh. No. Buku 1 halaman 5 dan halaman 6. Buku 1 halaman 5 dan halaman 6 itu tentang kode jenis setoran. Ya, dah. Tulis dah tuh. Nih, cari di sini. Oke, next. Untuk PPh pasal 26 pasti beda.
Ya, PP namanya udah di 123, 126 dari penyebutannya sudah beda kok. Ya pastinya dibikin SSP yang berbeda. Gitu ya, teman-teman ya. Yes. Udah, sampai sini bisa diikuti ya. Oke, tahapan berikutnya adalah kalau ini sudah membuat SSP, Anda suruh dibuat daftar. Daftar bukti pemotongan. Daftar bukti pemotongan PPh pasal 23 dan garing atau pasal 26. Nih, daftarnya seperti ini. Masa pajaknya jangan lupa ya. Ini NPWP-nya. Ini nama daripada objeknya gitu ya. Terus kemudian bukti pemotongannya, nomornya berapa, tanggal berapa, nilai objeknya berapa. Lalu kemudian PPh yang dipotong itu apa. Gitu ya. Oke, next yang berikutnya ini premi asuransi untuk berkaitan dengan PPh pasal 26. Kalau sudah di sini yang tanda tangan akbar perdana. Ya, gitu ya. Wes. Ini angkanya harus sama dengan angka yang kita bayarkan dan sama dengan angka yang di sini ya. Yang sudah kita bikin di halaman 22. Ya toh? Nah, harus sama. Dan terakhir, Anda membuat SPT masanya. SPT masa PPh pasal 23 garing 26. Silang SPT normal, kalau ini bukan SPT pembetulan, ini adalah SPT yang normalnya, begitu. Masa pajaknya Agustus, gitu. Ya, tahunnya 2023, tulis identitasnya di sini PT Dwi. Ya, masing-masing daripada jenis objek yang ada ditulis, gitu ya. Wes, disesuaikan ya jumlahnya berapa gitu ya. Nah, ini semua harus ada semua di sini. Ini kok jadi 6750 ya. CCC. Ya, nanti tolong dicek lagi ya. Jangan-jangan ada yang salah lagi aku nih nulisnya ini di sini. Ya, belum aku cek lagi nih. Ya, oke nih. Tapi maksudnya adalah tetap sama ya. Ini kan harusnya PPh pasal 23-nya enggak segitu kan. PPh pasal 23-nya subnya PP yang dipotong 2717. Ini oh ini kok jadinya 5717 toh yo ngawur toh gitu. Ini harusnya 2 toh. Itu 2717. Terus di sini piro 6750. 6750 ya, oke. 67600 bener kah? Ini udah bener 67500 coba sini. 67 ya. Ya, oke deh. Ya, siap. Ya, udah selesai sampai di situ saja yang akan Anda kerjakan. Oke deh, selesai. Udah penugasannya itu. Ya. Ada mau ditanyain sama diriku? Cukup jelas. Nulisnya tetap 12 orang ya, tapi si Robinya dikosongkan. Tapi seandainya tidak ditulis juga enggak apa-apa juga sih. Orang di situ si Robinya belum ada kok. Sebaiknya emang nggak usah ditulis, yang Robi belum ada kan Januari ya. Iya benar. Di SPT. Bukti potongnya kali bukan SPT. Akhiran. Di lampiran SPT ya berarti cuma 3 doang yang dapat pajak aja. Ikutin yang lampirannya aja. Gitu. Ya. Oke deh. Ya, baik. Oh iya, aku mau ngomong apa? Oh gini teman-teman ya. Biasanya, ini saya hentikan dulu presentasinya ya. Biasanya gini,
biasanya Anda itu teman-teman di AK semester 5 itu, seingat aku hampir di setiap semester 5 itu selalu ada pemadatan materi. Materi itu dipadatin gitu. Karena rata-rata Anda itu bulan Desember, kalau enggak Desember pertengahan apa ya, bahkan ada yang Desember awal ya, atau mungkin Januari awal tuh sudah mulai magang, sudah mulai PKL. Gitu ya, sudah mulai magang, sudah mulai PKL. Ya, jadi berdasarkan pengalaman yang sudah-sudah gitu ya, berdasarkan pengalaman yang sudah-sudah, aku untuk pengambilan nilai coba aku tak untuk pengambilan nilainya ya, udah kelihatan belum ya aku sharing di tempat Anda? Ya, aku lagi buka ini nih, apa namanya deh, e-learning. Udah kelihatan belum teman-teman e-learningku? Belum kelihatan ya? Sudah Bu, sudah. Oh udah, oke baik ya. Jadi kalau merujuk ke kalender akademik itu kan, kalender akademik itu menyatakan bahwa Anda itu akan melaksanakan gitu ya, cara gede gini, yang ini ya. Nah ini, ya kalian itu akan mengadakan yang namanya UAS itu pada 22 dan 26 Januari ini ya, 22 dan 26 Januari itu Anda akan melaksanakan UAS ya toh? Lalu pengalamanku yang dulu, Anda itu biasanya kalau di awal Desember atau di pertengahan Desember atau mungkin di akhir Desember atau mungkin di awal Januari itu udah pada mulai magang gitu ya, udah pada mulai magang di KAP ya, yang kayak begitu tuh. Padahal kita sudah bikin kontrak perkuliahan gitu kan ya, bahwa akan melaksanakan kegiatan untuk pengambilan nilai UAS gitu. Nah, menyikapi ya, mengantisipasi hal-hal yang mungkin akan terjadi seperti itu, maka saya rencana UAS akan saya majukan untuk tes pengambilan tes lisan untuk nilai UAS itu akan saya adakan di minggu ke-12, mulai minggu ke-12. Tadinya kan aku minggu ke-15 ya, 15, 16, 17, 18. 14, 15, 16, 17. Awalnya kan aku seperti itu. Ya, tapi mengantisipasi teman-teman nanti melaksanakan magang supaya tidak memberatkan Anda juga gitu ya, makanya saya mengantisipasi minggu ke-12 berarti Desember ini ya. Di sini minggu ke-12 berarti kapan ini? Kita ketemu setiap Rabu Desember ya, Rabu 6 Desember ya, mulai 6 Desember, 13, 20, 27 Desember saya mau ngadain tes lisan lagi untuk pengambilan nilai UAS. Ya, oke. Materinya apa, Bu? Materinya setelah UTS. Itu ya. Atau materinya adalah materi yang sudah saya tanyakan kemarin itu enggak saya tanyain lagi. Ya, materinya itu adalah materi-materi ya, mulai daripada yang tidak saya tanyakan lagi itu sampai dengan yang kita bahas. Gitu ya teman-teman ya. Jadi bulan Desember nih, insya Allah bulan Desember ini saya akan melaksanakan pengambilan tes lisan. Ya, kalau Anda cek di e-learning saya, di situ sudah saya geser gitu ya untuk kelompok-kelompoknya. Ya sama, sebenarnya aku fleksibel saja seperti kemarin pada saat pelaksanaan UTS. Kalau ada yang mau maju ya silahkan. Kalau ada yang mau mundur ya silahkan. Tapi pastinya dilaksanakan di hari Rabu. Gitu. Ya. Lalu kemudian namun untuk penugasannya tidak saya padatkan. Artinya gimana? Tetap ada penugasan mingguan sampai berakhirnya semester ini.
Gitu ya teman-teman ya. Tetap ada penugasan mingguan. Jadi penugasan itu kan nanti mulai dari Anda kan ini tanggal piro? Saya ke tanggal 8 November. Besok tanggal 15 itu Anda UTS. UTS kita enggak ada jimit ya. Enggak ada jimit, enggak ada perkuliahan. Anda cukup absen di e-learning dan di spirit. Di 2 kali absen nih. E-learning sama spirit akademia. Ya, tolong yang belum absen tolong absen di 2 tempat tersebut. Ya, e-learning dan spirit akademia. Oke, Rabu depan Anda enggak usah ketemu lagi, bukannya enggak usah ya, enggak ada lagi jimit-jimitan sama aku. Gitu ya. Rabu depan itu Anda fokus untuk melaksanakan kegiatan UTS yang mata kuliah teori. Ya, mau pakai jam saya silakan monggo saja kalau ada dosen mau pakai jam saya karena sudah tidak ada lagi kita tidak ada lagi pertemuan di minggu UTS. Anda bertemu saya nanti setelah UTS berarti tanggal 22 November, 29 November ini Anda bertemu dengan diriku. Ya, nah ini nanti setiap minggunya sudah ada penugasan nih. Ya, minggu depan nggak ada penugasan. Ya, untuk UTS saya betul-betul free dari tugas. Supaya Anda semua fokus di UTS teori dulu. Nah, praktikumnya kita istirahatkan dulu. Nanti setelah itu baru 22, 29 ya atau Rabu setelah UTS mulailah ada penugasan-penugasan lagi. Sampai kapan, Bu? Penugasan sampai dengan berakhirnya periode semester ini. Jadi kalau begitu ada kemungkinan selama Anda mengerjakan pelaksanaan PKL juga tetap ngerjain tugas-tugas untuk praktikum pajaknya gitu. Disubmit sesuai dengan instruksi di setiap minggunya. Itu ya teman-teman ya. Oke, mudah-mudahan cukup jelas yang saya sampaikan ini. Ya, jadi sekali lagi saya majukan kegiatan tes lisannya mengantisipasi buat teman-teman yang mungkin saja awal Desember, pertengahan Desember atau akhir Desember atau awal Januari sudah mulai magang. Itu ya, yang mungkin saja hal itu terjadi. Oke, sudah. Oke, ada yang mau ditanyain? Cukup jelas ya? Nah, baik. Ini saya stop sharing saja ya. Kalau sudah saya mau aja kembali ke sini. Dah. Jadi itu yang mau saya informasikan ke Anda. Minggu depan kita nggak ada jimit-jimitan. Dah. Tugas untuk minggu ini saja. Mengerjakan instruksi 5. Oke, itu saja yang mau saya sampaikan. Ada yang mau ditanyain lagi sama diriku? Tadi ya minggu ke-12 ya. Ya minggu ke-12 itu berarti minggu kedua di bulan Desember ya. Kita udah mulai ambil nilai untuk tes lisannya ya. Oke, enggak ada? Cukup jelas? Ya, oke deh, enggak apa-apa ya. Buat teman-teman yang mungkin tidak dapat hadir pada siang hari ini tolong dikasih tahu. Ya, tolong dikasih tahu, tolong diinformasikan agar tidak ada miskomunikasi ya antara diriku dan dirimu. Ya, itu saja. Oke deh, kalau begitu berakhir sudah pertemuan kita pada siang hari ini. Terima kasih sudah bergabung, walaupun singkat, jelas, padat. Tolong dikerjakan dan disubmit penugasannya. Ya, satu lagi. Setelah UTS, ya submit tugas saya hidden ya. Saya hidden itu artinya saya close. Ya, artinya buat teman-teman yang belum submit untuk penugasan-penugasan yang telah saya berikan atau yang telah diinformasikan, tolong segera disubmit. Karena nanti setelah UTS semuanya saya tutup lagi, saya hidden lagi, jadi nggak bisa submit lagi. Ya, gitu ya, tolong dikasih tahu ke teman-teman yang lain. Ya, kalau ada yang terlambat atau belum submit. Oke, itu saja dari aku, sekalian mengingatkan. Kalau gitu, sekali lagi terima kasih. Ya, salam sehat buat kita semua. Sampai ketemu minggu depan.